Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang penurunan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Pandemi COVID yang sedang melanda Indonesia, kian hari kian meningkat, bahkan melonjak tinggi. Hampir seluruh sektor terdampak. Tak hanya kesehatan, sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Tak sedikit orang yang juga harus kehilangan pekerjaan. Masyarakat tidak pernah terpikir bahwa pandemi COVID-19 justru akan berlarut-larut bahkan lebih dari setahun terus menyebar di tanah air. Pandemi COVID-19 yang tak kunjung mereda ini membuat masyarakat merasa lelah dan akhirnya masyarakat semakin tidak peduli akan perlindungan untuk dirinya sendiri, serta mengabaikan protokol kesehatan yang ada, yang mana protokol kesehatan hanya dijadikan sebagai formalitas saja. Dari yang kami amati di lingkungan sekitar kami, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa masyarakat saat ini mulai mengabaikan protokol kesehatan. Di antaranya yang pertama yaitu kurangnya kepahaman masyarakat mengenai bahaya COVID-19 ini dan manfaat melakukan pencegahan atau mematuhi protokol kesehatan. Jadi mereka tuh ada yang belum paham kenapa sih harus pakai masker, kenapa sih harus cuci tangan, dan seberapa besar kemungkinan mereka untuk terkena virus ini. Dalam artian, belum ada inisiatif dari hati nurani mereka untuk pakai masker, untuk cuci tangan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu masyarakat menganggap bahwa COVID-19 ini adalah hoaks semata. Anggapan ini diperkuat dengan adanya kabar yang beredar di masyarakat bahwa adanya berita yang dilebih-lebihkan oleh media. Anggapan itu juga diperkuat dengan adanya fakta bahwa terdapat rumah sakit atau Satgas COVID yang memberi status kepada pasien dengan penyakit biasa atau bahkan sehat menjadi berstatus COVID-19. Demi keuntungan pihak tertentu, misalnya mengiming-imingi uang kepada pasien atau kepada pihak keluarga. Dari kejadian-kejadian itu, masyarakat semakin berasumsi bahwa COVID-19 ini sebagian besar adalah hoaks. Selain kedua faktor tadi, mungkin masyarakat juga lelah terhadap COVID-19 yang sudah lebih dari 1 tahun melanda bangsa kita ini. Jadi mungkin mereka berpikiran bahwa dengan memakai masker pun, dengan cuci tangan pun, atau social distancing, mereka nggak akan memberi pengaruh besar terhadap pemberhentian pandemi ini. Dan alhasil, sampai sekarang pun belum terlihat tanda-tanda kapan pandemi ini akan berakhir. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas, di antaranya yaitu yang pertama, mengadakan sosialisasi untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Kita dapat melakukan sosialisasi terutama di wilayah-wilayah yang masyarakatnya kurang mengerti dan kurang peduli untuk menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, memperketat razia protokol kesehatan untuk membuat masyarakat yang melanggar menjadi jera. Cara untuk memperketat razia protokol kesehatan diantaranya menyelenggarakan razia di dalam ruang lingkup masyarakat yang lebih kecil seperti desa-desa ataupun dusun-dusun tertentu yang warganya kurang peduli untuk menjaga protokol kesehatan agar mereka menjadi jera dan lebih peduli dalam menaati dan melaksanakan protokol kesehatan. Yang ketiga, mempermudah akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Layanan kesehatan sudah sepatutnya bisa diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali dan tanpa pandang bulu, sehingga masyarakat dari kalangan manapun bisa mendapatkan layanan kesehatan yang terbaik. Yang keempat, melakukan pengecekan data COVID-19 secara rutin untuk menghindari pemalsuan data. Beberapa masyarakat menjadi kurang peduli dalam menaati dan menjaga protokol kesehatan karena adanya berita tentang pasien COVID-19 yang dipalsukan. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah melakukan pengecekan data COVID-19 secara rutin untuk menghindari pemalsuan data yang dilakukan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu.